Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait beberapa studi kasus serta pertanyaan, yang diserahkan kepada kelompok kami. Untuk operator bisa ditampilkan PDF-nya. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Lisa Diana Putri, kemudian ada Novia Anis Karlina, Lodi Rameldo, Dwi Ayu Lestari, Wanda Almira Nuha, Adisura Markus Ginting, Desti Amris Koirunisa, dan Salma Risma Hanifa. Ini merupakan resum dari studi kasus yang pertama, yaitu tentang industri pesawat Airbus yang ada di Eropa. Airbus secara resmi didirikan pada tahun 1970 sebagai konsorsium Eropa yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pangsa pasar konstruksi pesawat yang sampai saat itu didominasi oleh Amerika Serikat. Airbus telah berkembang secara progresif dalam menanggapi permintaan pasar. Pengembangan pesawat yang sangat canggih membutuhkan reorganisasi perusahaan untuk meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya produksi dan waktu antara konsepsi pesawat dan pengenalan mereka ke dalam pelayanan. Namun demikian, ada banyak masalah dengan membawa A380 ke pasar. Penundaan 2 tahun dan kerugian yang diakibatkannya dalam keuntungan sebesar 2 miliar memaksa perusahaan untuk melakukan pengurangan drastis dalam jumlah tenaga kerjanya untuk menutup pabrik dan mengalihdayakan lebih banyak suku cadang pesawat. Budaya bisnis di dunia barat adalah nasionalisme ekonomi, di mana pemerintah mendistorsi transaksi swasta di antara para pelaku ekonomi dengan mendiskriminasi orang asing atas nama kepentingan nasional. Motif ekonomi meliputi pelestarian lapangan kerja atau daya tarik kegiatan ekonomi ke daerah tertentu. Motif strategis termasuk keamanan nasional atau upaya untuk menangkap sewa di luar negeri di pasar monopoli. Dalam banyak keadaan, pendekatan patriotik terbukti tidak efektif karena bertentangan dengan efisiensi ekonomi. Tetapi, daya tahannya berasal dari perlindungan kepentingan lobi-lobi lokal. Kerusakan yang diakibatkan oleh nasionalisme ekonomi meliputi inefisiensi dan tata kelola perusahaan yang buruk. Ketika EADS, perusahaan induk Airbus, didirikan, EADS dipimpin oleh dua kepala eksekutif, yaitu Jerman dan Perancis. Terlepas dari kenyataan bahwa ketegangan berkembang, struktur berkepala dua dipertahankan bahkan setelah krisis yang disebabkan oleh masalah dalam pengembangan EADS. Pengembangan A380 dimulai. Akibatnya, reputasi Airbus merosot dan tertinggal dari Boeing. Dalam kasus lain, langkah-langkah pemotongan biaya tertunda karena bantuan negara datang untuk menyelamatkan sang juara atau persaingan terdistorsi karena perusahaan yang didukung pemerintah memiliki akses istimewa ke infrastruktur dan kontrak pengadaan. Pasar untuk kontrol perusahaan menderita karena ancaman pengambil alihan dari perusahaan asing yang berpotensi lebih efisien dihilangkan. Akhirnya, upaya nasional berakhir dengan merugikan diri sendiri ketika negara lain beraksi dengan cara yang sama, menetralkan upaya awal untuk mendapatkan keuntungan. Untuk selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan terkait studi kasus yang pertama ini, dan akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Kepada penjawab nomor 1 dipersilakan. Baik, saya akan jawab untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana Anda mendefinisikan konsep patriotisme ekonomi? Menurut Anda, apa yang dimainkannya dalam disebut sebagai nasionalisasi negara atas mekanisme pasar lainnya dengan kebijakan seperti kontrol ekonomi domestik, tenaga kerja, dan pembentukan modal. Bahkan jika ini memerlukan pengenaan tarif dan pembatasan lainnya pada pergerakan tenaga kerja, barang, dan modal. Peran yang dimainkan patriotisme ekonomi dalam masalah Airbus adalah terbentuknya Airbus sebagai konsorsium Eropa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pangsa pasar konstruksi pesawat yang sampai saat itu didominasi oleh AS. Ini dimulai sebagai konsorsium perusahaan Prancis dan Jerman yang kemudian diikuti oleh perusahaan Spanyol dan Inggris. Ketika menguraikan sejarah perusahaan, situs web Airbus berbicara tentang mengatasi perpecahan nasional.
Untuk meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya produksi dan waktu antara konsepsi pesawat dan pengenalannya ke dalam layanan, mitra Prancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol yang telah beroperasi secara independen menggabungkan aset pembuatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh nasionalisme ekonomi meliputi inefisiensi dan tata kelola perusahaan yang buruk. Pada akhir abad ke-20, pasar pesawat terbang menjadi duopoli, dan ketika Airbus memulai proyek barunya yang ambisius, struktur asli GIE mulai runtuh. 3 dari 4 pemegang saham berkumpul sendiri untuk membentuk konglomerat EADS Prancis, Jerman, Spanyol yang menyederhanakan kepemilikan. Jadi langkah selanjutnya adalah mengintegrasi banyak bagian Airbus itu sendiri ke dalam satu unit dan menghilangkan batas-batas negara. Ketika dipimpin oleh dua kepala eksekutif, Jerman dan Perancis. Terlepas dari kenyataan bahwa ketegangan berkembang, struktur berkepala dua dipertahankan bahkan setelah krisis yang disebabkan oleh masalah dalam pengembangan A380 dimulai. Akibatnya, reputasi Airbus merosot dan tertinggal dari Boeing. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaannya yaitu sejauh mana Anda menganggap bahwa masalah pengkabelan dengan A380 merupakan cerminan dari cara perusahaan Airbus diatur. Meskipun ada penggabungan komponen nasional pada tahun 2001. Menurut kelompok kami, masalah pengkabelan merupakan cerminan dari cara perusahaan Airbus diatur, karena dalam hal ini melihat sistem pengkabelan di pesawat Airbus A380 ini sangatlah penting, di mana hampir ada 1.200 fungsi untuk mengontrol pesawat yang membutuhkan 98.000 kabel dan 40.000 konektor. Selain itu, harus ada sistem desain digital yang memiliki 500.000 model dan semua itu harus disinkronkan dengan sistem desain komputer yang tidak cocok di berbagai negara. Dengan begitu, hal tersebut membuktikan bahwa meskipun sudah ada penggabungan komponen nasional pada tahun 2001, di sini masih terlihat ada banyak masalah dalam membawa A380 ke pasar. Masalah yang terjadi diantaranya adanya penundaan pengiriman pesawat selama 2 tahun dan terjadi kerugian sebesar 2 miliar, sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga kerjanya. Selain itu, kerugian ini membuat perusahaan harus menutup pabrik dan mengalihdayakan lebih banyak suku cadang pesawat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, menurut Anda mengapa sesi pembangunan tim antar budaya dan persepsi yang dilaporkan meningkat yang dimiliki oleh budaya yang berbeda dalam Airbus satu sama lain tidak serta-merta membantu Airbus dalam masalah-masalahnya seputar produksi A380? Menurut kami, membantu Airbus dalam masalahnya seputar produksi. Hal ini disebabkan karena adanya nasionalisme ekonomi di Prancis dan Jerman sebagai salah satu konsorsium perusahaan penerbangan, di mana Presiden Prancis telah menjelaskan bahwa restrukturisasi Airbus mempertahankan keseimbangan mutlak dalam pekerjaan teknologi, dan memang secara tradisional, tenaga kerja di pabrik pesawat secara geografis didistribusikan secara proporsional dengan kepemilikan nasional, sehingga hal ini tidak mencapai sudut pandang produksi yang efektif dan efisien, walaupun ada peningkatan pembangunan tim antar budaya. Sejatinya nasionalisme ekonomi ini terjadi di mana pemerintah mendistorsi transaksi swasta di antara para pelaku ekonomi dengan mendiskriminasi orang asing atas nama kepentingan nasional. Untuk pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh rekan saya. Baik, jelas dalam prosedurnya The Airbus Way bahwa kebudayaan keragaman perusahaan adalah kunci kesuksesan Airbus.
jawabannya yaitu berdasarkan Busway, menunjukkan bahwa adanya keberagaman dalam bekerja akan semakin memperkuat tim dalam menuju ke salah pendorong kesuksesan ekonomi perusahaan dan kemakmurannya bergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan, mempertahankan, dan merekrut tenaga kerja yang beragam dan inklusif secara efektif. Terbukti dari Airbus mendapat manfaat dari tenaga kerja unik yang mencakup lebih dari 55.000 orang, lebih dari 80 negara, dan berbicara lebih dari 20 bahasa yang berbeda. Keberagaman budaya ini juga dilihat sebagai tantangan. Bagi perusahaan, Airbus ini merupakan sesuatu yang tidak ternilai keunggulan kompetitif dan urat nadi perusahaan. Dari campuran pengalaman, keahlian, dan kreativitas yang luar biasa yang tersedia di antara karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra industri untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan mengembangkan keahlian bersama-sama dalam lingkungan perusahaan. Dengan adanya keberagaman, akan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh karyawan dalam bekerja. Tantangan ini tentunya dapat memperkuat kemampuan karyawan di perusahaan dalam menghadapi kompetitor sebagai kunci kesuksesan dengan berbagai strategi yang dilakukan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur apa dalam teks ini tentang konsorsium Airbus yang mencerminkan deskripsi dari kelompok budaya dalam bab ini. Menurut kelompok kami, Airbus Industrie memulai bisnisnya sebagai konsorsium perusahaan penerbangan Eropa untuk menandingi perusahaan Amerika seperti Boeing dan McDonnell Douglas. Karena berbentuk konsorsium, anggota-anggota Airbus diisi oleh perusahaan pertahanan penerbangan dan luar angkasa Eropa milik Jerman, Prancis, dan Spanyol. Airbus dibuat setelah beradanya persetujuan selang Prancis dan Jerman disusul oleh Spanyol pada tahun 1971 untuk mengembangkan Airbus A300 yang terbang pertama kali pada tahun 1972. Saat menguraikan sejarah perusahaan, Jerman, Prancis, dan Spanyol sama-sama merupakan negara yang berada di benua Eropa. Ketiga negara tersebut memiliki kesamaan budaya yang tidak jauh berbeda, serta memiliki kesamaan pemikiran dalam konsorsium perusahaan Airbus tersebut. Elemen yang mendeskripsikan kelompok budaya dari negara-negara tersebut mengenai konsorsium Airbus adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi biaya pengembangan. Yang kedua, berkolaborasi untuk kepentingan pangsa pasar yang lebih besar. Dan yang terakhir, menyepakati seperangkat pengukuran yang sama, bahasa yang sama, dan budaya kerja yang sama. Hal tersebut telah mencerminkan kesamaan kelompok budaya yang mengubah wajah bisnis dan membawa manfaat persaingan yang nyata bagi maskapai penerbangan, penumpang, dan awak. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Brasil dan Amerika Serikat memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang terlihat. Keduanya adalah negara seukuran benua di belahan bumi barat dengan demokrasi federal di mana pemerintah negara bagian memiliki kekuasaan yang cukup besar. Keduanya dijajah oleh negara-negara pelaut kecil Eropa sebelum memperoleh kemerdekaan dalam waktu 50 tahun satu sama lain. Populasi mereka terdiri dari keturunan penduduk asli mereka, kolonis awal, dan budak Afrika. Kemudian diisi oleh migran Eropa dan kemudian Asia. Namun, perbedaannya sangat mencolok. Amerika kaya, Brasil miskin. Brasil lebih ke sayap kiri, Amerika berperang. Brasil tidak, Amerika menyukai kapitalismenya yang tidak terkendali. Brasil lebih menyukai pasarnya dengan kehadiran pemerintah yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya,
Namun perhatikan lebih dekat dan beberapa perbedaan ini menjadi kabur. Brazil lebih ke sayap kiri dalam teori daripada dalam praktiknya. Pemilihan presiden tahun depan kemungkinan akan menjadi pilihan antara kandidat dari Partai Buruh sayap kiri dan Partai Sosial Demokrasi Brazil kiri hingga tengah. Orang Brazil juga memiliki pendekatan yang lebih. Amerika terhadap kapitalisme dan pasar daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Seperti Amerika, Brazil begitu besar dan beragam, sehingga seringkali tampaknya memiliki setidaknya dua negara terpisah. Salah satunya adalah tempat dengan 10 perbatasan darat dan tidak ada perang di mana orang berbicara satu bahasa di zona waktu yang padat, di mana tidak ada konflik agama, dan di mana 3/4 penduduk memilih, dengan hasil pemilu diumumkan pada hari berikutnya. Negara ini memiliki pembuatan kebijakan ekonomi dan pasar keuangan yang canggih, serta kumpulan perusahaan yang mengalahkan dunia yang terus bertambah. Ini berjalan di sushi dan biasanya kecoklatan. Next. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu manakah dari perbedaan antara Amerika Serikat dan Brasil yang menjadi kabur, menurut dari artikel tersebut. Pada poin yang pertama, Brasil lebih ke sayap kiri dalam teori dibandingkan dengan praktik, dan Partai Sosial Demokrasi Brasil lebih ke sayap kiri hingga tengah. Brasil memiliki sistem multipartai yang tidak dibatasi dengan jumlah partai politik yang besar. Kemudian di Amerika Serikat terdapat dua partai politik besar. Yang pertama Partai Republik dan yang kedua Partai Demokrat. Kemudian pada poin yang kedua, perbedaan kabur di Amerika dan Brasil dari sistem pemerintahan untuk orang yang relatif kaya. Alasan terbesar yang membedakan dari Brasil adalah belanja publik yang relatif regresif di Brasil. Perbedaan Amerika dan Brasil jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama beberapa dekade, tetapi masih ada kesenjangan sosial yang mencolok antara kedua negara tersebut. Anggota elit politik dan ekonomi yang ada di Brasil paling berpengaruh pada perkembangan tersebut. Brasil telah mencapai kesuksesan ekonomi dan mengalami kegagalan sosial. Hampir setengahnya memandang ketidakadilan yang sangat besar sebagai bentuk atau disebut juga apartheid sosial. Kemudian akan dijawab oleh teman saya pada soal yang selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu perbedaan mendasar apa yang tersisa antara Amerika Serikat dan Brasil. Jawabannya adalah perbedaan yang mencolok antara kedua negara tersebut adalah dari Amerika sendiri merupakan negara yang kaya, sedangkan Brasil miskin. Negara Amerika melakukan perang, sedangkan Brasil tidak. Dan Amerika lebih menyukai kapitalisme yang tidak terkendali, sedangkan Brasil menyukai pasarnya dengan kehadiran pemerintah yang kuat. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara perusahaan Amerika dan Eropa diatur. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Colville, di Amerika Serikat, pemegang saham perusahaan tipikal adalah kelompok yang terbesar luas. Karena terlalu terfragmentasi untuk menjalankan kontrol pada kehidupan sehari-hari atas eksekutif. Mereka berusaha menyelaraskan kepentingan manajer puncak dengan kepentingan mereka, dengan memberikan mereka opsi saham. Sekian, saya serahkan ke moderator. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa di-close dulu share screen-nya. Ya, demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami terkait studi kasus yang pertama, yaitu terkait industri pesawat terbang Airbus di Eropa, dan untuk studi case yang kedua, perbedaan antara Brasil dan Amerika Serikat, serta beberapa pertanyaan yang telah kami jawab seperti itu. Selanjutnya untuk diskusi, pertanyaan, saran, serta masukan akan kita diskusikan pada saat mata kuliah manajemen lintas budaya esok hari seperti itu. Jadi silakan ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini,
Kami dari kelompok 3 sebelumnya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.